Pak Harun, sebagai Ketua Porda UKM Kabupaten Langkat, saya memperoleh informasi Bapak mengikuti rapat. Tolong Bapak jelaskan. Ya, kemarin memang rapat koordinasi dengan Bapak Bupati di ruang pola kantor Bupati Langkat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, itu hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Dalam hal ini HUT Langkat akan dimeriahkan oleh berbagai macam perlombaan. Kegiatan ini juga diawali dengan rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat. Kemudian ada juga kegiatan tausiah. Kemudian mempersiapkan penyantunan anak yatim. Ini semua OPD menyediakan 20 orang anak yatim. Kemudian Kabak ada 15 orang, kemudian camat-camat juga 15 orang. Yang sebelum-sebelumnya itu ada jumlahnya 400 orang. Tapi kali ini mengerahkan anak yatim dan kaum duafa itu sebanyak 1.000 orang. Jadi pembagian tugasnya itu untuk OPD mencari 20 orang, membawa 20 orang, kemudian kabak-kabak 15 orang, dan camat-camat 15 orang. Saya koordinator untuk pengerahan UMKM untuk mengisi stand-stand pameran nantinya. Banyak yang diharapkan 1.000 UMKM akan hadir gitu. Jadi 1.000 UMKM itu di antaranya 300 UMKM itu mungkin kita mengundang UMKM yang bertetangga dengan Kabupaten Langkat, yaitu mungkin Binjai, Kota Medan, Serdang Bedage, Deli Serdang. Jadi mungkin itu sekitar 300 orang jumlahnya. Dan dari Langkat sendiri diharapkan bisa memenuhi 700 UMKM. Jadi total UMKM yang akan hadir nanti sekitar 1.000 UMKM. Mungkin kalaupun tidak terpenuhi 1.000 UMKM, tapi yang jelas produk-produknya yang kita tampilkan lebih dari 1.000 item produk. Di dalam memeriahkan HUT Langkat, apa aja kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan itu, Pak? Seperti misalnya terkait dengan perlombaan-perlombaan. Ada perlombaan-perlombaan tradisional ini, yaitu lomba enggrang, lomba trompa untuk tingkat SD dan SMP itu. Kemudian juga untuk nuansa budaya Melayunya itu lomba berbalas pantun. Kemudian juga ada karnaval budaya, itu semua etnis nanti akan mengikuti karnaval budaya. Sekarang yang sudah digapai persiapan-persiapan untuk HUT Langkat itu apa saja, Pak? Nah, kemarin sudah hampir rampung sebenarnya, ini tinggal memfinalkan aja. Arahan Pak Sekda Kabupaten Langkat ini tinggal rapat-rapat teknis. Artinya rapat teknis itu mungkin nanti dari Dinas Pariwisata membuat rapat tersendiri sebagai pemegang event HUT Langkat ini. Kemudian nanti kami mungkin dengan Dinas Koperasi akan rapat tersendiri, dan para camat mungkin nanti rapat-rapat di kecamatan secara teknis, baru nanti hasilnya akan rapat kembali dengan Bapak Bupati di ruang pola. Berapa banyak stand yang akan disiapkan, Pak, untuk pameran Hari Ulang Tahun Langkat yang ke-273? Stand dari Pemkab Langkat sendiri ada 100, tenda 3x3 sebanyak 50, dan 5x5 sebanyak 50 unit. Kemudian ada nanti dari pihak sponsor ada 100 tenda. Kemudian nanti mungkin ada juga dari IO yang nanti akan dipersiapkan oleh Pemkab jumlah tenda agar bisa menampung sebanyak 1.000 UMKM yang akan direncanakan hadir di situ. Nah, kami kemarin dalam rapat sudah mendata sekitar 400 lebih sudah terdata untuk UMKM yang bakal mengisi stand-stand di tenda tersebut. Nah, kalau 400 saja kali
2 atau 3 produk itu sudah lebih dari 1.000 produk. Ada lagi yang Bapak jelaskan yang berkaitan dengan ulang tahun Langkat, kesan dan harapan Bapak untuk ulang tahun Langkat yang ke-273 ini? Ya, saya dalam kesempatan itu menyampaikan kepada terutama yang dari pihak keamanan, kepolisian Kabupaten Langkat, dari Polres Langkat, kita berharap supaya dalam merekayasa jalan nantinya tidak akan mempersulit para pelaku UMKM yang akan mengisi stand-stand atau akan membawa barang-barangnya ke stand-stand pameran tersebut, dan kepada masyarakat yang ingin menyaksikan keramaian pesta rakyat hari ulang tahun Kabupaten Langkat yang ke-273 nanti tidak merasa kesulitan untuk menuju ke lokasi pameran itu. Jadi rekayasa jalan tadi kita berharap supaya tidak seperti yang lalu-lalu, berputar ke sana ke sini akhirnya sangat sulit dan sangat jauh untuk mendapatkan arena pameran dari tempat parkir gitu. Jadi kita berharap kemarin kepada Polres Langkat supaya ini bisa disimpel. Jangan takut macet, karena ini pesta rakyat. Kalau nggak macet nggak rame gitu. Jadi kemacetan itulah yang membuat ramai. Jadi kalau dari simpang kantor bupati mungkin itu kan jalan lintas ya. Mungkin kalau truk-truk ya dilarang masuk lah gitu. Dari arah Kebun Belanda sana mungkin dari Polres itu sudah bisa diarahkan yang bisa tembus ke Masjid Raya Setabat kan gitu. Jadi intinya para UMKM dan masyarakat yang ingin menghadiri lokasi pameran tersebut tidak terhambat gitu. Biarkan massa beramai-ramai menyaksikan HUT Langkat ini di lapangan Tengku Amir Hamzah itu, sehingga tidak mempersulitkan untuk semua elemen masyarakat hadir di situ. Apalagi nanti di awal pengerahan massa pada saat doa bersama diharapkan bisa hadir massa sekitar 10.000. Jadi pasti macet, dan macet inilah yang membuat ramai gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap yang penting pihak dari Polres Langkat memberikan seluas-luasnya untuk jalan mengakses ke lokasi pameran tersebut atau lokasi tempat dirayakannya HUT Langkat di lapangan Tengku Amir Hamzah. Bagaimana dengan situasi hari ini yang misalnya musim penghujan? Apakah perayaan HUT Langkat ini tidak terhambat atau terkendala, Pak? Ya, biasanya kan di lapangan itu kalau hujan kan becek, berlumpur gitu ya. Kita juga berharap dari pihak IO maupun sponsor yang menyediakan tenda-tenda untuk pameran itu di lantai dengan papan gitu, dibuat alas dengan papan agar tidak becek. Kemudian juga ya namanya alam ini lagi musimnya hujan ya. Kita berharap juga pada saat pameran nanti tanggal 15, 16 dan 17, puncaknya itu di 17. Direncanakan ada beberapa menteri yang hadir. Informasi ke Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN. Mungkin juga nanti bisa bertambah Menteri Pariwisata dan Menteri Koperasi. Ada lagi yang akan Bapak jelaskan? Ya, nanti kita berharap di rapat-rapat berikutnya sudah mendekati, ini kan sudah tanggal 7 Desember ya, sedangkan perayaan nanti kan tanggal 17 Januari puncaknya. Tapi ini diawali dengan pameran-pameran produk-produk UMKM unggulan Kabupaten Langkat, yaitu tanggal 15, 16 dan 17. Di mana itu, Pak? Di alun-alun Amir Hamzah. Nah, itu kita berharap rapat berikutnya nanti sudah final ini. Jadi tinggal permasalahan-permasalahan teknis yang akan diterapkan di lapangan. Pak Sekda Langkat bahwa ini supaya dipromosikan, digaungkan melalui media-media sosial agar betul-betul nanti di HUT Langkat yang ke-273 ini meriah dan ramai gitu. Nah, itulah arahan Pak Sekda untuk ramaikan HUT Langkat ini supaya semua elemen OPD, camat, dan kami sebagai pendamping UMKM juga, ada rumah UMKM,
itu diharapkan mempromosikan HUT Langkat ini melalui media-media sosial yang ada. Di rapat yang lalu, tema HUT Langkat ke-273 ini kan Langkat Sejahtera, pariwisata maju, UMKM bangkit. Nah sekarang ada perubahan menjadi Langkat Berbudaya, pariwisata bangkit, UMKM maju. Kemudian bersatu sekata, berpadu berjaya, tak Melayu hilang di bumi. Langkat berbudaya, pariwisata bangkit, UMKM maju. Terima kasih Pak penjelasannya. Sampai ketemu lagi.